senang sekali. Ya. Kalau udah silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak lupa ngucapin welcome buat kita semua malam hari ini. Satu kehormatan buat saya bisa kembali di sini dan bisa berbagi malam hari ini. Saudara, pembahasan malam hari ini kita langsung aja ya masuk. Saya beri judul ini, musim ketidakpastian. Saudara suka yang pasti apa yang nggak pasti, saudara? Hah? Yang suka yang pasti boleh angkat tangannya. Yang suka yang nggak pasti. Pastor Elia, kalau saya suka yang nggak pasti lebih bikin penasaran gitu. Saudara, tapi jujur kita sukanya yang pasti, benar nggak sih? Kalau nggak pasti ngapain pastor gitu? Kalau nggak jelas juga ngapain gitu? Makanya yang single-single ya, hubungan nggak jelas jangan diterusin. Yang lihat bingung, yang jalanin lebih bingung lagi, benar nggak? Saudara, semewah-mewahnya private jet Bapak Ibu saudara sekalian. Dinaikin private jet, di atas private jet dilayani, Mister, you want champagne gitu ya. Wah, dilayani begitu rupa. Setelah 24 jam, kalau enggak jelas, pertanyaan saudara apa? Kita mau kemana? Ya puter-puter aja pokoknya. Berapa lama lagi? 24 jam lagi gitu. Lama-lama senyaman-nyamannya private jet, kita kepingin apa? Turun aja lah kalau enggak jelas. Benar enggak saudara? Kita itu kepingin yang pasti-pasti. Tapi realitanya adalah saudara, ekonomi enggak pasti loh. Benar apa benar saudara? Sebagian orang gini, 2025 aduh ekonomi enggak pasti. Politik juga enggak pernah pasti. Urusan pemerintahan juga enggak pasti-pasti banget gitu. Termasuk mohon maaf kadang tantangan hidup kita, entah itu kesehatan, Tuhan sampai kapan? Pergumulan hidup kita tanyanya gini, Tuhan sampai kapan? Sebagian kita yang bergumul dengan doa, pertanyaan kita juga gitu, Tuhan kapan? Yang single-single ya doanya gitu, Tuhan beri aku pacar. Yang datang undangan nikah mantan. Kok gak jelas sih Tuhan? Hah? Sebagian yang kerja gitu udah kerja keras, yang naik bukan bayarannya, yang naik berasnya, minyaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa loh ngalamin yang namanya ketidakpastian. Nah, tapi hari ini ketika itu pergumulan kita, yang pertama saya ingin mengajak kita melihat gini saudara. Ternyata tokoh iman itu juga menghadapinya. Sebagian Anda mungkin tanya, emang iya Pastor Elia? Iya. Boleh enggak saya ajak kita lihat Abraham. Ketika Tuhan suruh Abraham meninggalkan tempat keluarganya ke suatu tempat yang pokoknya jalan aja deh. Zaman dulu kan gak ada Google Map. Terus kemana Tuhan? Sherlock dong Tuhan. Zaman dulu gak ada saudara. Zaman sekarang kita kalau mau ke satu tempat, ke Semarang aja, kita bisa Google 10 kulineri terbaik di Semarang gitu kan. Kalau saudara mau ke Bali, saudara Google 10 kafe terbaik di Bali. Zaman Abraham, Tuhan nih mau kemana? Pokoknya pergi aja ke tempat yang kutunjukkan padamu. So yang akan Tuhan tunjukkan padaku ini di mana? Di Google ada nggak Tuhan? So I need to know Tuhan, di sana kira-kira ada playground nggak buat anak-anak? Tuhan kira-kira di sana ada kafe nggak kalau kita suntuk gitu Tuhan? Belum lagi Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang saya bayangin ya, yang benar-benar penuh dengan ketidakpastian ketika Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak anaknya. Coba saudara bayangin ya, ada dalam posisinya Abraham. Saya waktu membayangkan itu, tunggu anak aja sampai 100 tahun loh saudara. Nunggunya lama, giliran udah gede Tuhan bilang gini, persembahin anakmu. Coba saudara bisa membayangkan ketidakpastian yang ada di hatinya seorang Abraham. Ini tokoh iman saudara.
Tuhan kalau aku persembahin, gimana kalau aku gak punya keturunan? Tuhan gimana kalau gak ada yang meneruskan namaku? Tuhan terus siapa nanti yang akan mewariskan semua yang aku punya Tuhan? Tuhan nanti kalau aku mati Tuhan siapa yang ngubur Tuhan? Aku gak punya keturunan Tuhan. Mungkin Abraham gini, Tuhan kok tega sih? Tuhan kok rela sih Tuhan? Masa sih Tuhan sekejam itu minta anakku gitu? Saudara bisa ngebayangin pergumulan ketidakpastian yang ada di hatinya Abraham di momen itu. Kalau itu kita saudara, gampang gak? Sangat tidak gampang. Nih contoh yang lain lagi saudara. Kalau saya boleh bilang gini, ternyata ya waktu kita lihat hidupnya orang seperti Abraham ya, ternyata hidup bapak orang beriman saudara, enggak sepasti-pasti yang kita bayangin. Benar apa benar? Kalau kayak gitu loh saudara. Ternyata hidup ikut Tuhan dalam konteks Abraham ini tadi, enggak sepasti yang kita pikirin. Nah ada satu kalimat yang saya mau ajak kita lihat adalah gini, kutipannya gini, ikut Tuhan Yesus bisa ada tantangan ketidakpastian. Tidak ikut Yesus lebih tidak pasti. Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3, ikut Tuhan Yesus bisa ada tantangan ketidakpastian. Tidak ikut Yesus lebih tidak pasti. Bahkan nih kalimat berikutnya gini, ikut Tuhan Yesus bisa ada tantangan ketidakpastian. Ikut diri sendiri lebih tidak pasti. Benar apa benar saudara? Ikut diri kita sendiri nih loh lebih gak pasti. Saya kasih contoh lagi tokoh iman di dalam Alkitab yang berikutnya adalah orang yang bernama Daud. Kita taunya Daud terkenal dengan cerita dia mengalahkan Goliat. Tapi ini yang menarik waktu saya mempelajari tentang ketidakpastian, ini yang menarik. Saudara pernah gak tanya nih sebagai orang Kristen, sejak Daud diurapi jadi raja, sampai dia jadi raja, saudara, itu berapa lama kira-kira? Saya sudah kerjakan PR-nya lebih dulu buat Anda. Daud pertama kali diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, usianya adalah sekitar antara 15 sampai 17 tahun. Dan ini yang menarik, Daud benar-benar jadi raja atas baru Yehuda, belum seluruh Israel. Itu usia 30 tahun. So ada kemungkinan dia itu nunggunya Bapak Ibu saudara sekalian kurang lebih 15 tahun. Ditambah perhatikan gini, 7 tahun kemudian baru dia jadi raja atas seluruh Israel. Berarti kalau 15 ditambah 7 kurang lebih 22 tahun. Saudara pernah gak gini, bayangin ada dalam sepatunya Daud di momen itu. Setelah dia diurapi gitu ya. Tahun berikutnya kok gak jadi raja ya? Tuhan jadi gak sih? Oh mungkin Tuhan sibuk. Tahun kedua. Kok gak jadi raja juga ya? Tahun ketiga. Tahun keempat, sebagian kita mungkin bilang gini, Tuhan lupa kali ya. Kok gak jelas sih Tuhan? Sebagian kita mungkin mikir gini, gak jelas kayak wifi tetangga, ada signal, tapi diklik gak bisa dipakai. Benar ya saudara? Terus gimana Tuhan jadi gak ini gitu? Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Daud mungkin mikirnya gini, wah jangan-jangan batal nih. Enggak pasti loh. Bener enggak Bapak Ibu saudara sekalian? Nah ketika kita merenungkan ini, coba Anda pikirin. Ini untuk mendewasakan iman kita. Ternyata hidup diurapi saudara, melewati musim ketidakpastian. Ini kan diurapi dia jadi raja. Ternyata hidup diurapi saudara ikut panggilan Tuhan. Juga melewati musim ketidakpastian. Makanya kalau kutipannya tadi mengingatkan kita ikut Yesus, bisa ada tantangan ketidakpastian. Tidak ikut Yesus lebih tidak pasti. Kalau Anda lupa pembahasan hari ini, boleh gak kita ucap ini sama-sama yuk, 2, 3. Ikut Tuhan Yesus bisa ada tantangan ketidakpastian. Tidak ikut Yesus lebih tidak pasti. Salah satu contoh lagi tokoh iman dalam Alkitab
adalah orang yang bernama Petrus. Ketika dia melewati badai dan Tuhan suruh dia jalan di atas air. Saudara, kalau itu kita, saudara disuruh Tuhan jalan di atas air, saudara jalan enggak? Hah? Maju, mundur, iya, enggak. Mana mungkin Tuhan, benar enggak saudara? Kok enggak jelas banget sih Tuhan gitu. Jalan di atas air coba, secara logika udah pasti enggak bisa. Permintaannya enggak jelas banget. Tapi ini yang luar biasa, ketika matanya tertuju kepada Yesus, ia bisa melangkah di atas ketidakpastian. Boleh enggak kalimatnya dikeluarin supaya kita bisa baca sama-sama? Ya, percaya sama-sama 2, 3. Tapi ketika matanya tertuju kepada Yesus, ia bisa melangkah di atas ketidakpastian. Dan pertanyaannya adalah gini, apa yang bisa kita lakuin malam hari ini? Ketika saudara hari-hari ini mungkin melewatin ketidakpastian. Mungkin itu pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi. Tuhan, sampai kapan kondisi ekonomi kayak gini? Tuhan, Pak Purbaya sih bilang, tapi sampai kapan Tuhan gitu mungkin. Yang lain mungkin gitu, Tuhan kesehatan ini gimana? Akan seperti apa dan sampai kapan Tuhan? Hari-hari ini mungkin saudara lagi menghadapin ketidakpastian. Apa sih yang bisa kita bawa pulang malam hari ini? Untuk menjadi bekal langkah praktis iman kita bersama Tuhan menghadapi ketidakpastian. Siap saudara, kita akan belajar hari ini dari cerita Petrus. Yang pertama yang bisa kita lakukan, saudara, yang bisa kita bawa pulang adalah ini saudara. Kalau Anda mau aplikasi, yang pertama adalah gini, melakukan yang bisa kita lakukan. Boleh nggak kita ucapin sama-sama 2, 3, melakukan yang bisa kita lakukan. Petrus dia nggak tahu caranya jalan di atas air. Tapi yang Petrus bisa lakukan adalah melangkah. Simple. Dia nggak ngerti, dia nggak pernah sekolah how to walk on the water. Dia nggak pernah sekolah. Tapi satu hal yang dia tahu adalah dia bisa melangkah. Sama hari ini dengan kita semua. Kalau Anda hari-hari ini lagi interview kerja, daripada bingung hasil interview kerja, do what you can do best. Siapin jawaban yang matang, berpenampilan yang baik, pakai parfum yang bagus, rambutnya dibenahi, datang dengan tenang, persiapan yang matang. Jangan nanti kalau ditanya sukanya apa? Pak, saya ini sukanya bubuk siang. Oh jangan jawab kayak gitu. Kalau itu biar Tuhan yang tutup mulut kita, saudara. So, siapin jawaban yang matang. Hasilnya itu ada dalam tangan Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Bagi yang sekolah, menghadapin ujian, daripada kita bingung, aduh nanti kalau aku jelek gimana, kalau merah gimana, kalau fail gimana, kalau aku gak bisa gimana. Daripada bingung hasil ujian, do what you can do best. Apa yang kita bisa lakuin terbaik? Belajar sungguh-sungguh. Berserah sama Tuhan yang kasih kita hikmat. Jangan doain Tuhan, nanti kirim malaikat contekan ya. Jangan saudara, jangan doa kayak gitu. Nanti akhirnya apa? Kita gak persiapan yang terbaik, bener gak sih? Akhirnya kita ngandalin apa? Contekan gitu. Sama, sebagian kita yang berjuang dengan kesehatan hari ini. Daripada kita bingung, sembuh gak ya, jadi gak ya, bisa gak ya. We do our best. We do what we can do best. Kita jaga pola hidup sehat. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan, pemelihara hidup Anda dan saya. Yang paham boleh katakan yes. Dengan kehidupan kita juga, daripada kita bingung ke depan gimana ya nantinya ya. Aduh hari esok gimana ya nantinya ya. Masa depan gimana ya. Bulan depan gimana ya. 2 bulan lagi gimana ya. We do what we can do best. Tuhan, dewasakan imanku
Dewasakan pengertianku dalam Tuhan. Bantu aku mengaplikasikan prinsip-prinsip firman Tuhan. Baik di pekerjaan, di keuangan, di pernikahan, di setiap aspek kehidupan kita. Dan selebihnya biar Tuhan yang pegang kendali. So daripada kita bingung, ini yang bisa kita lakuin. Do what we can do best. Terus kalau saya sudah ngelakuin yang terbaik gimana Pastor Elia? Boleh nggak kalimat berikut ini kita keluarin? Iman bukan selalu tahu hasilnya, tapi mempercayakan hasilnya kepada Tuhan penguasa kehidupan. Boleh nggak kita ucapin sama-sama? Kalau Anda mau foto ini silakan 2, 3. Iman bukan selalu tahu hasilnya, tapi mempercayakan hasilnya kepada Tuhan penguasa kehidupan. Kalau saya boleh saksi sedikit, tanggal 1 Juli kemarin kita Son of Praise bikin acara. Sebagian orang di luar gereja kita tanya, Pastor, ini tahun ekonomi sukar loh. Kok bikin konser? Duitnya dari mana? Apalagi event Son of Praise, kita sudah nggak di-funding gereja lokal. Kita harus fundraise sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya sih percaya. Walaupun iman itu bukan selalu tahu hasilnya, benar nggak? Tapi kita mempercayakan hasilnya kepada Tuhan, penguasa kehidupan. Dalam hal ini termasuk yang berkuasa atas pelayanan kita, termasuk atas Son of Praise. So hari ini kalau Anda menghadapin ketidakpastian, iman bukan selalu tahu hasilnya. Tapi iman itu mempercayakan hasilnya kepada Tuhan penguasa kehidupan. Dan yang kedua, saudara, ini yang bisa Anda bawa pulang. Kalau hari-hari ini saudara melewatin ketidakpastian demi ketidakpastian dan nggak mudah. Yang kedua, boleh nggak kita belajar dari cerita Petrus adalah ini. Kenali Tuhan lewat setiap ketidakpastian. Kenali Tuhan lewat setiap ketidakpastian. Boleh nggak kita ucapin sama-sama ya? 2, 3. Kenali Tuhan lewat setiap ketidakpastian. Saudara, dalam sejarah Alkitab ya, kalau saudara perhatikan di dalam Matius, murid-murid itu melewati 2 badai. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, mereka melewati berapa badai saudara? Ada 2 badai. Badai pertama itu ada di Matius 8 ayat yang ke-27. Di Matius 28 ayat yang ke-27 ketika Tuhan muncul di tengah badai. Perhatikan gini saudara. Respon murid-muridnya adalah ini. Boleh nggak kita baca sama-sama 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat. So di badai pertama murid-muridnya gini, siapa orang itu? Benar ya saudara ya? Saudara perhatikan ini baik-baik, this is powerful sekali. Di badai pertama murid-muridnya gini, who is this guy? Bahkan angin pun tunduk sama dia. Who is this person? Badai pun takluk sama dia. Tapi perhatikan gini saudara, di badai kedua. Matius 14 ayat yang ke-33. Saudara lihat ya, respon murid-muridnya apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak. Saudara bisa bedain? Saudara bisa bedain? Di badai pertama mereka gini, siapa orang itu? Di badai kedua mereka gini, he is the Son of God. Saudara tahu lessonnya apa, pembelajarannya buat kita? Saya doa, lewat setiap ketidakpastian, kita makin kenal siapa Tuhan kita. Di badai pertama murid-muridnya gini, who is this guy? Tapi di badai kedua mereka ngalamin dan makin kenal Tuhannya. He is the Son of God. Kalau hari-hari ini saudara ngalamin badai ketidakpastian, justru izinkan Tuhan dewasakan kita di dalam Yesusnya. Yang paham boleh katakan yes. Kalimat ini sudah makin alami Tuhan lewat setiap badai hidup kita. Makin kenal Tuhan lewat setiap badai hidup kita.
Saudara, bahkan kalau saya boleh bilang, kadang ketidakpastian adalah jalan Tuhan untuk melahirkan sesuatu yang benar. Boleh gak kita ucapin ini sama-sama, 2, 3. Kadang ketidakpastian adalah jalan Tuhan untuk melahirkan sesuatu yang apa yang benar? Iman yang benar, kekuatan Tuhan yang benar, ketangguhan yang benar, pengenalan akan Tuhan Yesus yang benar. Lewat badai pertama mereka masih gini, siapa orang ini? Tapi lewat badai kedua mereka makin kenal Tuhannya. Mereka gini, He is the Son of God. Hari ini kalau saudara lewat ketidakpastian, ini ketidakkepastian yang keberapa dalam hidup saudara? Saya yakin ini bukan ketidakpastian yang pertama, benar saudara? Mungkin ini yang kelima, yang ke-10, yang ke-12. Tapi lewat badai hidup saudara, saudara makin kenal Tuhan gak? Saudara makin kenal dengan benar gak Tuhan saudara? Karena gini saudara, tantangan orang Kristen ya. Ini tantangan orang Kristen. Kalau saudara bukan Kristen, it's okay. Tapi kita perlu belajar supaya gak jatuh dalam tantangan orang Kristen yang sama. Saudara, kalau kita mikir diberkati, saudara, saya mau tanya ya. Yang muncul di benak saudara apa? Ini yang rata-rata kalau saya tanya orang ya, Pak, ada yang bisa saya doakan gitu. Bu, ada yang bisa saya doakan. Ya pastor tolong doakan ya, hidup lancar, kerjaan lancar, gak ada masalah. Benar apa benar? Hah? Siapa yang sering kali minta doa gitu? Benar saudara ya? Ya kerjaan lancar, sehat lancar, keuangan lancar, gak ada masalah. Kalau itu diberkati, saya mau tanya saudara, apakah Yesus kita gak diberkati? Karena dia disalib, matinya berdarah-darah, matinya ditombak. Apakah Yesus kita tidak diberkati? Hah? Kalau itu definisi kita tentang diberkati, saya mau tanya sama kita. Apakah Yesus kita gak diberkati saudara? Come on. Bukankah dia itu berkat Anda dan saya? Hah? Yesus bukan gagal saudara. Justru dia menang karena penderitaan di atas salib. Supaya kita semua diampuni dan diselamatkan. So ini ajaan saya malam hari ini. Kalau saudara melewati ketidakpastian, yuk makin kenal Tuhan lewat setiap badai hidup kita. Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3, makin kenal Tuhan lewat setiap badai hidup kita. Saudara, boleh gak saya juga tambahkan gini, iman bukan berarti badai berhenti. Ini penting saudara. Tapi Yesus selalu hadir di tengah badai. Coba kita baca yuk sama-sama yuk. Pesan ini bukan hanya buat Anda, ini juga buat saya. Kita baca sama-sama 2, 3. Iman bukan berarti badai berhenti. Tapi Yesus selalu hadir di tengah badai. Bahkan gini saudara, iman bukan tahu semua jawaban. Tapi percaya kepada Tuhan yang memberi janji. So kalau hari ini saudara ngelewatin musim ketidakpastian, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Satu hal yang pasti, dia ada di tengah badai hidup saudara. Dia ada di tengah ketidakpastian hidup Anda dan hidup saya. Yang paham ini boleh katakan yes. Ya. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah gini, ketika saudara melewati ketidakpastian, belajar dari cerita Petrus yang bisa kita lakukan adalah ini, tetap mengandalkan Tuhan. Saudara kembali ke cerita Petrus, Matius 14 ayat yang ke-25, ini ketika badainya gede banget. Matius 14 ayat yang ke-25, mungkin pemain keyboard boleh bantu saya ya. Ayatnya bilang gini saudara. Ayat yang ke-25 kita baca sama-sama 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa kok Alkitab itu menyebut gini? Jam 3
malam. Ini menarik, saudara. Karena ternyata dalam budaya Yahudi, jam 3 sampai jam 6 pagi, itu kalau penjaga Yahudi menyebutnya fourth watch time. Artinya itu penjagaan di waktu yang keempat, di momen yang paling gelap. Jam 3 pagi itu artinya adalah gini, saudara, momen tergelap. Termasuk apa? Dalam bahasa Inggrisnya gini, the darkest time. Nah, hikmatnya apa buat kita semua malam hari ini? Hikmatnya adalah gini, ini pengharapan buat kita semua. Jesus can come in our darkest moment. Yang paham ini boleh katakan yes. Boleh gak kita baca dalam bahasa Inggris ya? Mohon maaf ya tante-tante ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Jesus can come in our darkest moment. Di momen tergelap hidup Anda, Dia ada. Di momen tergelap perjalanan iman kita, dari ayat ini kita belajar, Dia ada. Di momen tergelap sekalipun, Dia above, di atas segala situasi. Makanya gini, saudara, hidup bisa ada musim ketidakpastian. Tapi yang pasti, Yesus dapat dipercaya. Murid-murid ngalamin badai. Di momen tergelap hidup mereka. Tapi Yesus dapat dipercaya. Yesus dapat diandalkan. Dapat dipercaya. Ini yang single-single ya. Makanya jangan mau pacaran sama orang Kristen padang gurun. Puter gak jelas. Nanti endingnya cuma dapat apa? Dapat lasin. Terakhir kali dia. Bener gak? Kalau pacarmu gak jelas gak apa-apa. Tuhan kamu jelas. Dia dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bahkan gini, saudara, bahkan gini, ini akan mendewasakan iman kita. Lebih baik berjalan di atas air bersama Yesus daripada aman di perahu tanpa. Saudara mau yang mana? Orang Semarang mau yang mana? Ya kalau bisa ya pastor ya di perahu yang aman dengan Yesus. Ya pasti dong kita mau enaknya sendiri. Benar apa benar? Tapi realitanya saudara kadang apa? Hidup gak selalu tenang, benar gak sih? So kalau saudara boleh milih, saudara mau yang mana? Lebih baik jalan di atas air bersama Yesus atau di perahu yang aman tanpa Yesus? Yang mana, saudara? Di perahu aman dengan Yesus. Tetap itu ternyata yang kita mau. Hah? Tapi ini luar biasanya kalau kita lanjut ke ayat 29-30. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan ini momen amazingnya, perhatikan gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Yang dirasa apa saudara? Tiupan angin. Takutlah ia. Dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Selama Petrus itu fokusnya sama Yesus. Dia jalan loh di atas air. Benar gak saudara? Tapi ketika yang dia mulai rasa itu angin. Dia mulai tenggelam. Sama dengan kita hari ini. Pergumulan apapun. Saya tahu gak mudah. Biar kita semua tetap pandang Yesus. Begitu kita mulai merasa angin. Iman mulai tenggelam. Pengharapan mulai tenggelam. Percaya mulai tenggelam. Tapi biarkan cerita Petrus malam hari ini ngingetin kita. Pandang terus Tuhan Yesus kita. Yang memampukan kita jalan di atas ketidakmustahilan. Yang paham boleh katakan yes.
Kalaupun hari ini saudara mulai tenggelam iman saudara, percaya saudara mulai tenggelam, pengharapan kita mulai tenggelam. Perhatikan gini saudara, Matius 14:31 ini kabar baiknya buat kita. Boleh gak kita lihat sama-sama ayat yang ke-31. Ini powerful. Sama-sama 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya suka kata itu, segera. Artinya apa? Tuhan gak terlambat nolong kita dalam krisis kita. Dan kalau saya boleh kuatkan kita semua, termasuk pribadi saya hari ini, ketidakpastian bukan akhir cerita. Karena ini, Yesus pasti selalu mengulurkan tangannya buat kita. Boleh gak kita baca sama-sama 2, 3. Ketidakpastian bukan akhir cerita. Karena Yesus pasti selalu mengulurkan. Kemudian yang percaya itu kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Yesus. Saudara, kembali ke cerita Petrus ya. Petrus itu melangkah di atas air. Bukan karena dia bisa. Dia melangkah di atas air karena dia tahu siapa yang ada di depannya. Hari ini, saudara, kita bisa melangkah ke hari esok bukan karena kita bisa. Saya melangkah ke hari esok bukan karena saya bisa. Kita semua melangkah ke hari esok karena kita tahu Yesus ada di depan kita. Yesus ada di hari esok kita. Yesus ada di bulan depan kita. Kita sudah di bulan November. Kalau kita bisa melewati 11 bulan di tahun yang penuh ketidakpastian ini. Karena apa? Karena Yesus yang pegang tangan kita. Dia lebih pasti dari segala-galanya. Yang percaya katakan yes. Come on. Gelombang boleh cepat, tapi tangan Tuhan kita lebih cepat dari cepatnya gelombang. Gelombang boleh kuat, tapi tangan Tuhan kita lebih kuat daripada kuatnya gelombang. Yang percaya katakan yes. Kita melangkah ke hari esok bukan karena kita bisa. Karena kita tahu siapa yang ada di depan kita. So 3 hal aja yang saya ingin kita lakuin menghadapi ketidakpastian. Do what you can do best bersama Tuhan. Yang kedua, makin kenali Tuhan kita. Murid-murid tadi gitu, siapa orang ini? Tapi badai kedua mereka gini, dia itu anak Allah. So grow in God. Dan yang ketiga yang bisa kita lakuin adalah ini, tetap andalkan Tuhan. Satu kalimat terakhir buat Anda dan saya hari ini. Ini doa kita bersama. Boleh gak kita baca sama-sama 2, 3. Selama mata kita tertuju kepada Yesus, ketidakpastian akan berubah menjadi, yang percaya itu malam hari ini. Sekali lagi sorak-sorak yang luar biasa. Berapa banyak mau lihat itu ketidakpastian berubah jadi kesaksian, amin. Boleh gak saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu ini. Kau gendongku, yes God, sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya, sampai selamanya. Siapa yang mau digendong Tuhan malam hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita? Kau gendong, ya Tuhan, sampai
masa tua. Kami berserah sama Engkau Tuhan. Kau gendong. Ombak boleh cepat, tapi tangan Tuhan kami lebih cepat dari ombak. Amin, 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 amin. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendong selamanya. Amin, amin. Kamu yang percaya itu malam hari ini, kau gendongku ya Tuhan sampai masa tua aku. Kami berserah sama Engkau Tuhan ya Yesus, sampai putih rambutku. Engkau telah buktikan, buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendong sampai selamanya. Amin, amin. Tuhan ingatkan kami malam hari ini, kalau kami bisa melangkah ke hari esok, bukan karena kami bisa, tapi karena kami tahu siapa yang ada di depan kami. Karena kami tahu siapa yang gendong hidup kami. Hari-hari ini, kalau iman kami lagi jatuh, pengharapan kami lagi jatuh, Tuhan gendong kami. Ada berapa banyak itu Anda malam hari ini, iman saudara, pengharapan saudara lagi down, dan Anda butuh Tuhan gendong iman dan pengharapan saudara. Kalau itu Anda boleh gak angkat tangan saudara dimanapun saudara berdiri malam hari ini. Tuhan, kau lihat setiap tangan anak-anak-Mu yang diangkat malam hari ini. Roh Kudus, Engkau di sini. Gendong iman mereka Tuhan. Gendong pengharapan mereka Tuhan. Gendong kekuatan mereka Tuhan. Sebagian mereka mungkin udah capek, tapi gendong dengan kekuatan-Mu Tuhan. Gendong dengan kuasa-Mu yang perkasa. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami tahu kami gak sendirian. Kami punya Tuhan perkasa yang gendong hidup kami. Kami gak berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Kami berjalan dengan kekuatan Tuhan yang perkasa. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, kami yang angkat tangan. Ketidakpastian di hidup kami diubah jadi kesaksian. Karena Tuhan Yesus yang berperang bagi kami. Tuhan Yesus yang berurusan dalam hidup kami. Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup kami. Tuhan Yesus bekerja, berkarya di dalam hidup kami malam hari ini. Kamu yang terima itu malam hari ini, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin, amin. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran dari cerita Petrus. Pulangkan kami dengan iman yang diperbaharui. Biar apa yang kami pelajarin hari ini, Engkau yang meremakan di hati kami. Engkau bantu kami mengaplikasikannya. Do what we can do best with you. Makin kenal Tuhan lewat setiap ketidakpastian. Dan biar kami terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin.